Selamat malam Misal, hari ini saya akan mengerjakan tugas, yaitu saya akan khotbah. Tema khotbah yang hari ini saya akan bawakan yaitu building trust in God. Kita harus membangun kepercayaan kita pada Tuhan gitu. Jadi sebelum kita mulai khotbah kita pada hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Tapi saya ingin membawakan doanya dalam agama Katolik karena saya beragama Katolik. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini sehingga kami masih dapat menjalani seluruh aktivitas kami pada hari ini. Tuhan berkati selama saya khotbah saat ini agar dapat apa yang saya sampaikan dapat dicerna maknanya Tuhan. Jadi ya Tuhan berkati sepanjang khotbah ini agar dapat diberkati oleh Tuhan dan lancar juga. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jadi ada 3 yang akan saya bahas hari ini. Yaitu yang pertama ada awal permasalahan, yaitu masalah-masalah awal gimana mungkin Tuhan tidak senang ya. Dan kedua saya akan melanjutkan dari awal permasalahan, saya akan melanjutkan ke mendapatkan kesempatan. Nah, temanya judulnya itu mendapatkan kesempatan. Nah, terus yang ketiga, yang ketiga tuh solusi atau ya dimana saya ini kembali ke jalan yang benar gitu. Jadi saya mau cerita sedikit dimana saya ini dari kecil banyak masuk ruang operasi Mister, mulai dari tangan saya putus, terus ada apa lagi ya, banyak Mister pokoknya ya. Ada ini Mister, kalau sama tahu Mister kalau masuk kelas IPA 5 pernah lihat cowok rambutnya kayak gini, kayak ada tatonya ini, shoot kelihatan nggak Mister? Ya itulah ya, aku nggak bisa lihat. Ya pokoknya mungkin Mister bertanya-tanya, itu kenapa? Itu gara-gara apa? Kok bisa? Nah, jadi ceritanya saya tuh lagi mau surprisein teman malam-malam jam 12. Terus aku tuh nggak pakai helm, soalnya mau surprise di perumahan doang. Nah, pas mau surprise, aku tuh pergi beli McD, pulang-pulang dari beli McD. Aku tuh intinya singkat cerita aku jatuh. Nah, jatuh itu gak ada darah, gak ada apa-apa, luka luar. Nah, aku tuh dibawa ke rumah temanku. Ya, gitu. Di situ kebetulan ada mamanya Mister. Itu biasanya tuh mamanya gak ada, soalnya dia itu anak luar pulau. Tapi kebetulan hari itu ada mamanya. Nah, singkat cerita saya sampai rumahnya. Nah, di situ teman-teman koko-kokonya tuh masih ketawa-ketawa aja, soalnya aku ya temenan baik koko-kokonya atau Mister. Jadi mereka masih santai-santai aja, kayak nggak ada yang terjadi, nggak ada apa-apa. Cuma saya cerita mereka panggil mamanya mereka turun. Nah, pada saat mamanya mereka turun, mamanya lihat, oh parah ini, bawa aja ke rumah sakit. Nah, sampai rumah sakit, emang aku sepanjang perjalanan itu udah ngantuk Mister. Tapi karena untungnya juga ini semua ini mujizat Tuhan Mister. Untungnya juga kokonya mereka, keluarganya mereka ini pernah ada pengalaman juga di mana ada keluarganya kecelakaan terus rasa ngantuk. Nah, kebetulan saya juga rasa ngantuk Mister. Nah, mereka tuh nggak mau mengulangi kejadian yang sama. Jadi mereka itu menampar-nampar aku supaya aku tuh tidak tidur Mister. Nah, pada saat itu aku berhasil tidak tidur dan berhasil sampai rumah sakit. Nah, di rumah sakit tuh orangnya sempat nanya, masih kuat tak? Nah, aku tuh bilang masih kuat kok. Jalan tuh aku masuk Mister, hilang aku udah Mister. Terus katanya orang tuh aku kejang-kejang, aku masih kayak pingsan gitu tuh Mister. Nah, di situ tuh aku udah nggak sadar. Dan nah, aku pas bangun, aku dengar orang cerita, dokter tuh wes vonis aku. Ini lah misalnya kan aku pingsan, ini lah aku bangun, bisa-bisa aku dikasih tahu dokter yang jelek-jeleknya, karena dokter kan nggak mungkin kasih yang bagus-bagusnya kan, pasti kasih tahu yang jelek-jeleknya dulu. Jadi aku tuh dikasih tahu kemungkinan anak ini lah bangun bisa pertama
dia bisa lumpuh, kedua dia bisa lupa ingatan, ketiga dia bisa kayak orang stroke nggak bisa jalan, dan keempat ya bisa mati. Soalnya pas dokternya operasi itu 50-50 antara hidup dan mati. Nah, aku mau cerita mujizatnya Tuhan di sini. Mujizatnya Tuhan di sini, aku tuh masih umur 16 tahun. Nah, terus aku di sini tinggal sama ceceku aja. Ceceku tok itu gak bisa tanda tangan surat buat operasi. Kebetulan malam itu aku kan orang Merauke misalnya. Di Merauke itu jaringannya lagi putus. Jadi kamu mau telepon biasa, telepon wifi, telepon WhatsApp gak bisa. Soalnya karena jaringannya tuh lagi putus. Dan kebetulan malam itu jaringannya ada. Dan orang-orang di sekitarku tak suruh telepon papaku, masuk misal teleponnya. Jadi mereka sempat ngomong gini, Pak ini Marlon kecelakaan, gini. Mereka kasih kondisiku, terus plak hilang jaringannya lagi. Nah dari situ kelihatan kan mujizat Tuhan, dimana Tuhan berhasil menghubungkan agar orang tua mengetahui bahwa aku ada sesuatu, aku kecelakaan, aku ada beban gitu. Sehingga orang tua aku nih bukan yang nggak tahu apa-apa, mereka tahu aku lagi ada kecelakaan, sehingga mereka akhirnya kesini ke Surabaya. Soalnya mereka nih di Papua ceritanya, aku tinggal sama ceceku tok. Dan mujizatnya lagi, banyak mujizat terjadi malam itu besar. Jadi mujizatnya lagi, ada omnya saudaraku gitu, dia tuh harusnya berangkat ke Jakarta hari itu, cuma tiketnya tuh di cancel sama dia. Nggak tahu kenapa tiketnya tuh hari itu nggak jadi berangkat dia. Nah pada saat malam itu ditelepon, ternyata dia ada di Surabaya. Jadi akhirnya orang itulah yang pergi ke Surabaya, pergi ke rumah sakit buat bantu aku tantangan. Dan akhirnya operasi berjalan dengan lancar dan aku bisa kembali seperti ini, walaupun dengan keadaan waktu itu setengah badan lumpuh, tapi sekarang aku sudah bisa menggerakkan semua jari-jari tanganku. Ini adalah sebuah mujizat. Nah, hal ini aku berpikir-pikir, kok bisa terjadi seperti hal ini. Aku baru sadar bahwa ternyata pada saat COVID, selama kurang lebih 1 sampai 2 tahun kayaknya, itu aku tidak pernah ke gereja sama sekali. Padahal aku tuh dulu adalah anak yang paling sering ke gereja. Aku tuh TK, walaupun aku Katolik, aku paginya ikut sekolah minggu. TK sampai SD, aku paginya ikut sekolah minggu, malamnya aku gereja Katolik. Soalnya aku juga sekolah Kristen waktu SD, gitu. Nah, sebelum kita ini udah masuk ke mendapatkan kesempatan juga sih. Sebelum itu saya mau bacakan ayat dari 2 Petrus ayat 3 sampai 2 Petrus pasal 3 ayat ke-9. Begini bunyinya. Bentar ya. Tuhan itu tidak lambat untuk menggenapi janjinya karena beberapa kelambatan menghitung, tetapi adalah pasien ke arah Anda. Saya baca ulang. Tuhan itu tidak lambat untuk menggenapi janji-janjinya karena beberapa kelambatan menghitung, tetapi adalah pasien ke arah Anda, tidak ingin bahwa harus binasa, tetapi bahwa semua harus mencapai pertobatan. Jadi Tuhan memberikan kita kesempatan, intinya tuh Tuhan memberikan kita kesempatan hidup lagi untuk kita dapat bertobat. Jadi saya menggunakan kesempatan hidup saya lagi ini untuk bertobat dan menjalani apa yang Tuhan inginkan untuk diriku. Kemudian kesempatan yang Tuhan berikan ini, kalau saya baca menurut ajaran Kristen, dalam konteks Kristen itu mencakup pemahaman bahwa setiap dari kita memiliki kesempatan untuk memulai hidup lagi, untuk dapat bertobat, gitu intinya, agar dapat hidup lebih dalam dan dapat lebih memaknai apa itu hidup untuk Tuhan, gitu. Nah,
dari kejadian ini saya belajar banyak bahwa kita tidak boleh melupakan Tuhan, dan kita harus bersyukur dengan apa yang Tuhan telah berikan buat kita. Dan Tuhan itu sangat mengasihi kita. Kita harus percaya kepada Tuhan. Kita harus berusaha percaya sama Dia bahwa Dia adalah penyelamat untuk kita. Jadi inti khotbah ini adalah buat percaya sama Tuhan, karena Tuhan adalah penyelamat kita. Gitu, misalnya. Karena saya telah melalui banyak sekali hal. Bahkan ini misalnya di mata, kalau di kamera di kiri, mata kiri saya ini gara-gara main badminton. Misalnya saya tabrak tembok dan saya jatuh, terus bocor ini 12 jahitan, 6 atau 12 jahitan lupa aku. Terus ini pas jatuh aku harus lihat kayak putih-putih, akhirnya aku harus mati, tapi Tuhan masih baik gitu misal. Terus di sini juga ada misal, di sini tuh ini ada, gitulah pokoknya ada yang jelas. Itu juga gara-gara jatuh dari tangga misal, itu bocor juga misal, itu jahit juga misal gitu. Nah, saya akan menutupnya dengan Matius pasal 18 ayat 21 sampai 23. Berbunyi seperti begini. Maka Petrus datang dan berkata kepadanya, Tuhan, seberapa sering akan adikku berbuat dosa terhadap aku dan memaafkan dia? Sebanyak 7 kali? Yesus berkata kepadanya, saya tidak mengatakan kepada Anda sebanyak 7 kali, tapi 77 kali. Jadi, seberapa banyak pun kita berbuat dosa, bukan berarti kita harus berbuat dosa terus ya. Kita harus tahu batasnya, dan kita harus yakin pada Tuhan bahwa Tuhan itu menyelamatkan kita, dan Tuhan itu mengampuni kita 7 kali, 70 kali. Kalau 7 kali tapi bukan sebanyak 7 kali, tapi 70 kali 7 kali gitu teman-teman dan mister sekalian. Jadi Tuhan itu sangat amat baik sehingga sampai mau mengampuni kita sebanyak itu, lebih banyak dari nyawa kucing gitu. Jadi itu saja khotbah saya hari ini. Semoga kita semua sehat selalu dan bahagia selalu. Amin. Mari kita tutup dengan doa. Tuhan, terima kasih sudah melancarkan khotbah saya selama ini. Kiranya Tuhan berkenan dan dapat memberkati aktivitas yang akan kami lewati sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih besar.